Hai semuanya, selamat datang di podcast kita Binasa, Bincang, Nadira, Sabrina. Di podcast kali ini kita berdua bakal ngebahas tentang toxic relationship. Jadi toxic relationship yang kita bahas dalam podcast kali ini itu nggak hanya berhubungan dengan pacaran. Kita akan membahas toxic relationship di antara hubungan pacaran sama pertemanan. Karena toxic relationship ini nggak hanya di pacaran sih menurut aku, soalnya kayak pertemanan sama lingkungan lainnya itu pasti ada toxic relationshipnya. Dari penjelasan Sabrina barusan, Sabrina ini punya nggak sih pengalaman di toxic relationship? Kalau aku pribadi ya, aku mau cerita sedikit nih. Aku pernah ada pengalaman toxic relationship di hubungan percintaan lah. Dulu kan aku sempat punya hubungan itu yang kayak aku sama dia itu udah bertahun-tahun gitu loh, kurang lebihnya hampir 3 tahun. Tapi setelah 2 tahun berjalan, 1 tahun terakhir itu aku merasa kayak kok dia sekarang kayak gini, kayak berubah banget gitu loh. Kayak udah mulai kasar ke aku, omongannya gak kontrol, terus kayak seenaknya aja gitu, kadang juga playing victim ke aku gitu. Terus aku itu yang paling parahnya, aku pernah ada di titik yang sampai dia tuh main kasar ke aku, main tangan ke aku, kayak aku salah ngomong aja dia kayak nampar, sampai dia itu kayak ngejambak aku gitu loh. Jadi tuh kayak gimana ya, antara aku bingung kan, ini hubunganku tuh udah lama banget gitu loh. Kan kita itu punya hubungan tujuannya buat kedepannya lah. Gak mungkin kita punya hubungan kayak alah kita jalanin aja dulu ya. Mungkin ada beberapa yang kayak gitu, tapi kan pasti tetap ada prinsip ke depan yang harus dipegang. Nah udah tuh aku udah kayak mungkin emang dia baru capek ya, dia kayak gini. Nah ternyata itu kayak beberapa bulan sebelum aku mengakhiri hubungan itu, aku itu malah kayak lihat dia sering jalan sama cewek lain gitu loh. Dan itu benar-benar real, aku lihat dengan mata kepala aku sendiri beberapa kali. Tapi kalau aku tanya kayak, kamu tadi jalan sama si ini ya? Enggak kok, orang aku tadi gini. Enggak, orang aku tadi lihat kamu sama temanku gitu. Dan terus kayak aku akhirnya aku mikir, aku kan udah di istilahnya dia udah kasar ke aku kan. Terus juga dia udah kayak udah main sama perempuan lain gitu loh di belakang aku. Ya mungkin lah kita udah digituin, kita tetap mau sama dia. Nah terus akhirnya aku kayak memutuskan, oh ya udahlah aku emang harus stop di sini. Gak apa-apa lah, 3 tahun berjalan sama dia, emang kalau jalannya udah harus kayak gini, ya udah aku harus terus kayak jalan sendiri setelahnya. Karena kalau dilanjutin juga tetap nggak sehat buat kitanya ya. Iya emang kayak sampai sekarang posisinya masih gitu loh, masih kayak belum bisa menerima orang baru. Nah kalau dari aku kan tadi ceritanya kayak gitu. Kalau dari Nadira sendiri nih, ada pengalaman apa sih di toxic relationship? Kalau dari aku ada sih tentang pacaran, percintaan. Jadi waktu itu aku sama dia ini baru jalan 3 bulan. Tapi dia ini tipe yang self treatment. Jadi tiap kali ada masalah, dia tuh diem, dia nggak mau ngomong sama aku sampai dia merasa baikan. Tapi dia juga nggak ngomong kalau you need sometimes buat dia sendiri gitu loh. Jadi ya aku di sini bingung sendirian, kayak aku harus ngapain? Apa yang bikin dia kayak gini tuh aku nggak tahu gitu. Karena dia nggak pernah mau ngomongin apa yang dia rasain. Padahal dalam hubungan itu kan komunikasi penting banget ya, komunikasi nomor 1. Nah tapi dia nggak pernah bisa menjalani itu. Jadi akhirnya aku memutuskan buat udahan karena dari komunikasi aja kita udah nggak bagus, kita selalu diem-dieman, ya dia diemin aku juga nggak tahu harus gimana. Akhirnya aku diem karena aku juga takut gitu loh bikin ini tambah kuat. Jadi aku diam, dan kita juga bisa gimana, akhirnya kita terusin buat udahan. Berarti kalian itu udah hanya itu gara-gara kayak komunikasi kaliannya yang bukan yang sharing session satu sama lain gitu. Betul. Nah dari pengalaman kita berdua tadi udah ketahuan kan gimana ciri-ciri toxic relationship itu. Kayak
setelah kita mengakhiri hubungan itu. Di antaranya gaslighting sama victim blaming. Nah, kalian belum tahu kan apa itu dua ciri-ciri ini? Jadi setelah apa yang disampaikan Sabrina, aku bakal ngasih tahu kalian apa itu gaslighting dan victim blaming. Yang pertama, gaslighting itu kita dimanipulasi dan dipermainkan. Ketika berada di satu hubungan dan kita kena gaslighting, pasti kita nggak sadar karena kita dimanipulasi. Jadi ya kita iya aja. Dan dipermainkan juga kita iya aja. Kita nggak ada perlawanan karena ya udah kita termanipulasi. Terus yang kedua, victim blaming atau menyalahkan korban. Ketika kita menjadi korban dalam suatu hubungan pertemanan ataupun percintaan, mereka itu menyalahkan kita. Jadi kita sebagai korban malah tekanannya lebih berat karena kita sudah jadi korban, tapi kita juga disalahin gitu loh. Misal ada nih waktu pacaran kayak Sabrina tadi, pacarnya selingkuh. Terus mungkin Sabrina minta penjelasan ke pacarnya, tapi pacarnya itu malah ngebalik itu ke Sabrina. Jadi pacarnya bilang ke Sabrina, kamu kan nggak bisa ngasih aku ini, kamu nggak bisa ngasih aku itu, sedangkan aku dapat itu dari dia. Padahal itu jelas-jelas yang salah pacarnya kan, tapi kesalahannya itu dilempar ke Sabrina. Nah itu namanya victim blaming. Jadi sebenarnya victim blaming itu 11-12 sama playing victim. Nah setelah tadi Sabrina nyebutin beberapa cirinya, apa sih dampak yang bisa terjadi ke diri kita sendiri kalau kita terjebak di toxic relationship? Dampak-dampak yang kita alamin setelah kita terjebak di toxic relationship itu, kita bisa lelah secara emosional, terus kita bisa mengalami kecemasan, kita kehilangan harga diri, kita kehilangan tingkat kepedean kita gitu loh. Dan bahkan kita itu bisa melakukan hal-hal yang seharusnya nggak kita lakuin. Nah karena toxic relationship ini juga bisa memicu stres dan depresi ya. Nah, bener banget. Jadi ada baiknya kalau kita itu lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Kayak misal teman kita ada nih yang ada di relationship ya, kita harus tetap selalu mendampingi dia, jadi teman ceritanya dia, karena berada di dalam satu hubungan yang gak sehat itu gak gampang gitu. Jadi kita harus bisa nemenin dia survive di seluruh. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita. Semoga dari podcast kita ini ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Dan untuk teman-teman yang sedang ada di toxic relationship, semangat buat keluar dari zona nyaman itu. Semoga kalian kedepannya punya hubungan yang lebih sehat. See you.